Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafifah dengan NIM 3824028 dari Prodi Bisnis Digital. Saya membuat video ini untuk tugas Project UTS Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan menganalisis kesalahan ejaan pada artikel dari koran online. Latar belakang masalah ejaan dalam artikel bisnis berkaitan dengan dampaknya terhadap kredibilitas, profesionalisme, dan efektivitas komunikasi. Dalam dunia bisnis, artikel yang memiliki kesalahan ejaan dapat menciptakan kesan kurang profesional dan dapat merusak citra perusahaan. Ejaan yang tidak tepat atau tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan pembaca, mengurangi pemahaman pesan yang disampaikan, dan bahkan menurunkan kepercayaan terhadap perusahaan atau organisasi. Selain itu, dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, komunikasi yang jelas dan akurat sangat penting. Oleh karena itu, masalah ejaan dapat Selain itu, dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, komunikasi yang jelas dan akurat sangat penting. Oleh karena itu, masalah ejaan dalam artikel bisnis harus diatasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens dan mencerminkan standar tinggi yang diharapkan dalam dunia profesional. Kesalahan ejaan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang bisa berdampak negatif terhadap hubungan bisnis dan reputasi perusahaan. Berikut adalah metodologi dalam menganalisis kesalahan dalam ejaan. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan sampel artikel bisnis yang akan dianalisis. Sampel dapat berupa laporan tahunan, artikel pemasaran, atau konten lain yang relevan. Pastikan jumlah sampel mencukupi untuk menghasilkan analisis yang representatif. Yang kedua, pemeriksaan teks. Gunakan perangkat lunak pengecekan ejaan atau spell checker seperti Grammarly, Microsoft Word, atau alat serupa untuk mendeteksi kesalahan awal. Lakukan pemeriksaan manual untuk menangkap kesalahan yang tidak terdeteksi oleh perangkat lunak, seperti kesalahan konstekstual atau istilah khusus. Yang ketiga, klasifikasi kesalahan. Yang pertama, ada karena salah ketik. Yang kedua, karena kesalahan fonetik. Yang ketiga, penggunaan kata tidak baku. Yang keempat, kesalahan konstekstual. Yang kelima, kesalahan penggalan atau kapitalisasi. Analisis frekuensi. Hitung jumlah kesalahan untuk setiap kategori. Identifikasi pada kesalahan yang sering terjadi. Identifikasi penyebab kesalahan. Analisis penyebab kesalahan seperti 1. Kurangnya pemahaman aturan ejaan. Yang kedua, pengaruh bahasa lisan terhadap tulisan. Yang ketiga, kelalaian atau kurangnya proses revisi dan proofreading. Yang keempat, kesalahan akibat perangkat lunak yang tidak mendukung bahasa yang digunakan. Penyusunan laporan. Buat laporan yang mencakup temuan kesalahan, kategori kesalahan, dan analisis penyebabnya. Berikan rekomendasi untuk memperbaiki dan mencegah kesalahan seperti pelatihan karyawan, penggunaan perangkat lunak canggih, atau pengembangan pedoman editorial. Implementasi dan evaluasi. Terapkan rekomendasi perbaikan seperti manfaatkan editor profesional dan menerapkan proses proofreading yang lebih ketat. Lakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas langkah-langkah perbaikan. A few moments later. Yang pertama, mantap dengan akhiran kata B. Kata mantap dengan akhiran P adalah bentuk yang baku dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata mantap dengan akhiran B merupakan bentuk yang salah atau tidak baku. Retorika. Kata retorika adalah bentuk baku menurut KBBI. Penulisan retorika merupakan kesalahan ejaan karena penambahan huruf E kedua tidak sesuai aturan dalam kata tersebut. Yang kedua, cuma. Kata cuma seharusnya ditulis sebagai cuma atau lebih formalnya hanya. Dalam teks formal atau semi-formal, penggunaan hanya lebih sesuai daripada cuma yang cenderung tidak formal. Di mana? Kata di mana seharusnya dipisah menjadi di spasi mana. Kata di spasi mana digunakan untuk menunjukkan tempat atau situasi sehingga harus dipisah sesuai kaidah bahasa Indonesia. Enggak. Kata enggak lebih baik diganti dengan tidak dalam konteks ini. Enggak adalah bentuk informal yang tidak sesuai dengan tulisan formal, jadi lebih baik menggunakan kata tidak. Pasti tidak hanya cuma opening saja. Frasa tidak hanya cuma adalah redundansi karena memiliki maknanya yang sama. Cukup gunakan satu saja, seperti tidak hanya opening saja. Berjaya, di mana hal.
Penggunaan tanda koma sebelum di mana salah. Koma tidak dibutuhkan sebelum di mana karena frasa tersebut merupakan penghubung. Yang ketiga, beberkan. Kata beberkan lebih sesuai jika ditulis sebagai membahas atau menguraikan. Kata beberkan bersifat informal dan kurang tepat dalam konteks penulisan yang cenderung formal. Enggak. Kata enggak seharusnya ditulis sebagai tidak. Kata enggak adalah untuk informal, sedangkan penulisan sebaiknya menggunakan bahasa formal untuk konsistensi. Kan dengan dua tanda tanya. Penggunaan dua tanda tanya tidak sesuai dengan kaidah penulisan formal. Dalam penulisan formal cukup gunakan satu tanda tanya untuk mengakhiri pertanyaan. Pengusaha cerdas yang tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang nyaris selalu dilakukan pengusaha yang baru membuka bisnis. Frasa ini redundan karena telah berulang, terutama penggunaan kata pengusaha dua kali dalam satu kalimat. Efisiensi dalam pemilihan kata perlu diperhatikan untuk menjaga kelancaran bacaan. Asal nekat dengan huruf seluruhnya kapital tanpa perhitungan. Penulisan kata nekat dalam huruf kapital tidak konsisten dengan gaya penulisan teks lainnya. Dalam teks formal, sebaiknya gunakan huruf kecil, kecuali untuk penekanan terlalu dengan tanda kutip atau cetak miring seperti nekat tanda miring. Yang keempat, karena. Kesalahannya yaitu kata karena seharusnya ditulis sebagai karena. Karena adalah bentuk tidak baku dari karena. Kalau. Kata kalau seharusnya ditulis sebagai kalau. Kalau adalah bentuk tidak baku dan cenderung informal. Enggak. Kata enggak lebih baik diganti dengan tidak. Dalam teks formal, kata tidak lebih sesuai dibandingkan enggak yang bersifat informal. Usaha. Pengulangan kata usaha kurang efektif. Penulisan yang satu kali sudah cukup untuk menyampaikan maksudnya. NATO, no action talk, only hehehehe. Penggunaan tanda baca berlebihan dan gaya informal hehehehe dalam bentuk penulisan formal, hindari penggunaan tanda baca berlebihan atau bahasa yang terlalu santai. Anda, penulisan Anda seharusnya Anda dengan A awal kapital. Dalam penulisan formal, kata Anda sebagai sapaan atau penghormatan ditulis dengan huruf kapital di awal. Imbangi. Kata imbangi sebaiknya ditulis sebagai diimbangi. Imbangi tanpa awalan tidak sesuai dengan konteks kalimat. SDM, semua itu ada ilmunya. Penggunaan koma sebelum semua itu ada ilmunya kurang tepat. Kalimat tersebut sebaiknya dipisah menjadi dua kalimat agar lebih jelas. Enggak. Kata enggak harusnya diganti dengan tidak. Kata enggak adalah bahasa tidak baku. Yang kelima, karena. Kata karena seharusnya ditulis sebagai karena. Karena adalah bentuk tidak baku dalam bahasa Indonesia. Anda, penulisan Anda seharusnya Anda dengan kapital A. Dalam penulisan formal, kata sapaan Anda ditulis sebagai huruf sebagai bentuk penghormatan. Jadi seharusnya menggunakan Anda dengan awalan kapital A. Anda memulai tanpa persiapan atau membekali diri Anda. Pengulangan kata Anda tidak efisien. Kata sapaan ini cukup ditulis sekali untuk memperlancar kalimat. Tersendiri, titik, semisal. Tidak ada spasi setelah tanda titik pada terserah titik tanda semisal. Tersendiri titik semisal. Tidak ada spasi setelah tanda titik pada tersendiri titik semisal. Penulisan harus diberi spasi setelah tanda baca titik, sesuai kaidah bahasa Indonesia. Gak mempersiapkan tanpa tanda spasi. Kata gak mempersiapkan adalah bentuk tidak baku. Hanya ditulis dengan pemisahan, harusnya ditulis dengan gak mempersiapkan. Kata gak mempersiapkan adalah bentuk tidak baku. Harus ditulis dengan pemisahan kata yang jelas, yaitu gak spasi mempersiapkan. Dan sebagainya titik akibatnya. Tidak ada spasi setelah tanda titik. Sebagainya titik akibatnya. Sama seperti sebelumnya pada titik harus diikuti dengan spasi. Gak. Kata gak seharusnya diganti dengan tidak. Gak adalah bentuk tidak baku dan bersifat informal. Ambil hutang. Kata ambil hutang lebih baik ditulis sebagai mengambil utang. Dalam bahasa Indonesia, kata baku adalah hutang, bukan hutang, dan penggunaan kata kerja lebih formal. Jalan terus tanpa kontrol. Frasa jalan terus lebih baik diganti dengan berjalan terus. Berjalan terus lebih sesuai dalam konteks bahasa formal.